Nah, pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut tentang prospek beternak itik, saya akan berbincang-bincang dengan konsultannya, yaitu Bapak Samsul. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pak, kita tanya-tanya sedikit ya tentang beternak itik yang ada di Desa Tanjung. Kenapa Pak lebih memilih beternak itik di Desa Tanjung ini, Pak? Sebetulnya beternak itik itu bisa dilakukan dimanapun di Aceh umumnya. Karena sebetulnya sumber daya alam, terutama untuk kebutuhan pakan, itu sebetulnya sangat melimpah. Di mana sawah-sawah cukup luas di daerah Aceh. Nah, pemilihan daerah Tanjung itu kebetulan memang sebelumnya banyak masyarakat yang memang sudah membudidayakan itik. Akhirnya kita coba lakukan support, dukungan untuk pengembangan itik. Karena kita lihat Tanjung sebagai salah satu daerah yang kebetulan merupakan terletak pada akses jalan lintas barat salah satunya, terus kemudian sawah-sawah juga cukup luas sebagai sumber pakan itik. Akhirnya kita berkomitmen untuk memberikan bantuan di daerah Tanjung sebagai awal bantuan budidaya itik. Program itik ini kita mulai dari November 2009. Jadi yang kita berikan itik jenis ratu, 27 ekor setiap keluarga, terdiri dari 24 betina dan 4 jantan, terhadap 54 keluarga di Desa Tanjung, yang sebagian besar adalah merupakan ibu-ibu, 54 keluarga, dan dari 50 keluarga, 32 merupakan ibu-ibu janda usia lanjut. Jadi apakah kan sudah diberikan bebek, apakah ada pengajarannya pada setiap kelompok itu, Pak? Betul, jadi kita memang sebetulnya cukup komprehensif ya. Bantuan ini terpadu, jadi sebelum itik kita berikan, itu dilakukan pelatihan tentang teknik budidaya, fasilitas-fasilitas yang harus ada. Kemudian kita berikan agro input, itu senilai 700.000 per kakak untuk bahan bangunan. Ya, itu memang rata-rata juga kurang mencukupi, tapi atas upaya ibu-ibu sendiri penerima bantuan itu umumnya masih bisa dijalankan. Setelah kandang selesai, kita berikan pelatihan lagi tentang teknik pemeliharaan dan pembuatan pakan. Setelah itu baru di awal November kita berikan itik jenis ratu 27 ekor yang berumur 3 bulan. Nah, kemudian di bulan Februari, karena itik sudah rata-rata sudah mulai bertelur di Januari-Februari, diberikan lagi pelatihan tentang pembuatan telur asin yang memenuhi standar kesehatan ya, baik sisi airnya dan kemudian perlakuan-perlakuannya. Apakah ada manfaat yang dirasakan dari penduduk sekitar misalnya, atau dari Bapak sendiri gitu? Ya, insya Allah sebetulnya dari hasil evaluasi kami yang sudah dilakukan 2 kali, di bulan Maret dan di bulan Mei, ini alhamdulillah dari itik yang kita berikan itu rata-rata sudah mampu bertelur di antara 15 sampai 18 butir satu hari. Otomatis dikurangi dengan biaya pakan yang sebetulnya adalah paling yang beli hanya bekatul ya. Yang lainnya masih bisa mencari seperti keong emas, kemudian eceng gondok ataupun kangkung, rata-rata tidak lebih dari antara 5.000 sampai 10.000. Jadi rata-rata penghasilan dia dapat itu masih berkisar antara 1 minggu itu masih 100 ribuan. Itu hasil dari evaluasi tim Mission ADB juga sama, jadi kurang lebih minimal mereka bisa mendapatkan pendapatan tambahan 400 ribuan, paling sedikit. Nah, yang cukup menggembirakan juga, alhamdulillah beberapa masyarakat penerima bantuan mungkin atas keinginan untuk mengembangkan lagi itu, jadi sudah ada yang menambah jumlah itiknya, ada yang sampai 80 bahkan sampai lebih dari 100.